Titian Cinta Aira, Elsa Syaherna. Seperti biasa kita akan bedah novel lagi ya teman-teman. Kita akan mempelajari struktur ceritanya, kita juga akan mempelajari karakter penulisannya dan lain sebagainya. Pokoknya nanti semuanya itu untuk mengimprove atau untuk proses belajar kita sebagai penulis pemula ya teman-teman. Tentu saja sembari kita nikmati jalan cerita dari novel yang kita bedah tersebut. Hal-hal yang penting seperti biasa akan kita rangkum di dalam tips and trick di akhir video, jadi pastikan teman-teman tonton sampai habis. Ini dia novel kita hari ini, judulnya Titian Cinta Aira, penulisnya adalah Elsa Syaherna. Ini terbit di penerbit Lovrins dan kita akan langsung saja melihat bagaimana penampilan bukunya melalui covernya ya. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini covernya itu cukup gelap ya, karena ini juga mungkin mewakili cerita yang di dalamnya merupakan sadness ya, kesedihan gitu ya. Tetapi sebenarnya endingnya happy ending ya. Ini lebih ke genre romantis mungkin ya teman-teman. Nah ini adalah bagaimana si Aira ini mencari cinta. Jadi ya menurut aku sebenarnya ini covernya bisa lebih dibuat lebih ceria lagi gitu ya. Tetapi mungkin ini hanya untuk mewakili sadnessnya itu tadi ya dalam mengejar cintanya. Dan ini aku gagal paham dengan bulatan kuning ada di sini. Apa ini mungkin maksudnya apa ya? Moon atau bulan atau apa? Dan kalau untuk layoutnya sendiri aku merasa layoutnya ini sangat bagus, simple sekali, nggak mengganggu aktivitas membaca gitu ya. Layoutnya sangat rapi dan ini jenis kertas dan bahan kertasnya seperti biasa. Lovrins masih memegang teguh standarnya ya. Jadi teman-teman ini adalah jenis kertas yang tebal sekali gitu. Nah bagi teman-teman yang ingin menambah referensi penerbitan indie bisa langsung dicek penerbit Lovrins ya. Ini langsung aja teman-teman cek di media sosial mereka, semua alamatnya sudah aku letakkan di description box. Bagi teman-teman yang ingin kenal lebih dekat dengan penulisnya ya, Mbak Elsa Syaherna ini bisa langsung juga ke media sosialnya, juga sudah aku letakkan di description box. Aira Putri Hermawan adalah tokoh utama di dalam novel Titian Cinta Aira ini. Jadi dia itu pertama kali dibuka lagi sibuk-sibuknya nyusun skripsi. Dia sedang berada di semester akhir jurusan pendidikan bahasa Inggris ya. Sama kita Aira. Nah si Aira ini punya sahabat namanya Sinta dan juga Tommy. Di awal cerita digambarkan di sini dia itu baru putus cinta ya dengan seorang laki-laki dengan pacarnya yang bernama Gary. Dan setelah itulah dia mencoba mempertanyakan apa sih makna cinta sejati itu. Kok bisa-bisanya dia udah cinta sama Gary, Gary juga merasa udah cinta sama dia, tetapi juga putus juga gitu. Jadi dia bingung sebenarnya cinta sejati itu bentuknya seperti apa. Itulah dia mungkin inciting incident yang ada di dalam novel ini ya. Kemudian nanti seiring dengan waktu Aira akan jatuh cinta kepada Angga. Dan kemudian ada seseorang yang bernama Andra akan jatuh cinta kepada Aira. So, ini adalah cinta segitiga ya teman-teman, seperti bisa teman-teman tebak. Namun sebenarnya ada Tommy juga ya, sahabat si Aira ini tadi yang berada di luar segitiga itu tadi, yang juga mengagumi Aira. Sebenarnya cinta mungkin segi empat bisa dikatakan ya. Satunya dia samar-samar titiknya, nggak nampak si Tommy ini. Pertanyaannya, siapakah nanti akan menjadi cinta sejati Aira? Untuk ide cerita cinta segitiga ini memang cukup populer di cerita-cerita romantis ya teman-teman, dan gak ada matinya. Dengan berbagai cara bisa kita eksekusi tropes dari genre romantis yang memang sampai saat ini masih banyak dipakai oleh para penulis. Itu tadi trikinya atau tugas kita sebagai penulis adalah bagaimana cara membuat trope yang memang sudah sangat populer dan banyak dipakai ini menjadi sesuatu yang baru ya, menjadi sesuatu unik dan menjadi sesuatu yang kita banget dan bisa kita sajikan pilihan lain untuk bacaan dari orang-orang atau dari para pembaca yang suka genre romantis ya teman-teman. Mungkin kita bisa mulai dari karakternya ya teman-teman, karakter yang unik nanti akan menciptakan konflik yang unik pula ya. Nah karakter Aira di sini sebenarnya berpotensi untuk menjadi sesuatu yang unik ya teman-teman, jika saja penulisnya mungkin mau lebih dalam menggali tentang kedaerahan. Jadi di sini ada sedikit mengangkat kedaerahan karena settingnya ini ada di Padang ya teman-teman. Seandainya penulis lebih dalam lagi mengangkat kedaerahan, detail-detail kedaerahan itu dan tidak terpengaruh kepada dunia luar, itu mungkin ini bisa menjadi novel yang lebih unik lagi ya. Cinta segitiga dengan setting latar belakang anak muda yang ada di Padang ya, ada di Sumatera Barat ya. Nah budaya-budaya ini ada beberapa budaya-budaya mungkin bisa dikembangkan di sini dan tidak ada di tempat lain, sehingga menjadi kan cerita ini fresh ya. Seandainya saja penulis mau lebih
menggali gitu ya tentang kebudayaan yang ada di sekitar Sumatera Barat. Cerita ini sebenarnya masih bisa ya kita pindahkan dengan mudah ke lokasi lain, tidak mesti di Padang ya, karena itu tadi masih kurang kental gitu ya dikedepankan gitu ya Padangnya, Sumatera Baratnya yang mungkin bisa lebih digambarkan lagi keindahan di sana dan kebudayaan di sana yang sangat luar biasa ya teman-teman, kalau misalnya kita bisa lebih ketahui lagi lebih dalam. Tropes cinta segitiga yang sudah umum ini teman-teman juga bisa siasati melalui penyusunan plot ya, dengan memikirkan tensi dari cerita sehingga mungkin itu lebih seru lagi ya, dengan cara gaya cerita teman-teman yang mungkin bisa berbeda. Cinta segitiga ini tidak lagi menjadi sesuatu yang klise atau yang biasa teman-teman temui di cerita-cerita lainnya. Pastinya akan lebih khusus, lebih unik lagi ya. Nah, mengingat hal itu sangat penting bagi kita untuk terus berpegangan pada premis cerita kita. Maka dari itu sebagai penulis, sebelum nulis sebaiknya kita ya minimal nggak pun kita bikin kerangka karangan atau outline-nya, minimal kita sudah mengerti premis cerita, karena premis cerita ini akan menjadi tuntunan kita, yang akan menjadi sesuatu yang akan membuktikan bahwa cerita kita itu fokus atau tidak ya teman-teman. Untuk menghindari tokoh-tokoh yang mungkin nggak penting dan hanya sekali hadir tapi dibahas terlalu banyak ya gitu teman-teman, dan tidak memajukan plot juga. Contohnya di novel ini ya, ada bagian cerita di mana Tommy digambarkan adalah seorang sahabat yang juga menyukai sahabatnya sendiri, si Aira ini tadi. Nah, tapi dia tidak memiliki ending pada akhirnya gitu ya. Dia kayak semacam dilupakan. Seandainya kita mungkin bisa lebih fokus kepada si Angga dan si Andra, kedua tokoh pemuda yang lebih mempengaruhi jalan cerita, itu mungkin bisa lebih keren lagi ceritanya ini ya, bisa lebih efektif lagi, tidak membuat temponya itu menjadi lambat ya, karena kita itu harus mengetahui mengenai Tommy, padahal si Tommy ini juga tidak ada kontribusinya untuk ending ceritanya nanti ya. Gaya bahasa aku suka, jadi gaya bahasanya juga baik ya, cukup apik, dan hanya saja aku agak penasaran ini dengan kata mojang yang beberapa kali dipakai gitu ya. Mojang kemudian disatukan dengan mojang Padang gitu ya, atau mojang Payakumbuh. Apakah mojang ini juga memang satu bahasa yang memang dikenal di Sumatera Barat ya? Yang setahu aku, sepanjang pengetahuan aku, dia itu di Jawa Barat ya. Mojang itu untuk penggambaran sebagai gadis gitu ya, nona gitu ya. Apakah di Padang atau di Sumatera Barat mojang ini juga adalah salah satu bahasa kedaerahannya? Nah, aku sangat penasaran dengan mental process behind penulisnya ini untuk untuk memilih kata mojang itu ya teman-teman. Jadi mungkin itu yang menjadi salah satu yang menarik di sini untuk dipertanyakan ya teman-teman. Kalau untuk tata bahasa di sini mungkin aku sarankan kita mempelajari bagaimana penggunaan huruf kapital dalam Puebi ya, terutama untuk sapaan abang kakak gitu ya. Apakah itu bagaimana caranya, huruf besar atau bagaimana, nanti bisa dipelajari sendiri ya di Puebi. Itu bisa dicari di Google kalau misalnya kita nggak punya buku Puebi yang cetaknya ya teman-teman. Saatnya ke reading time. Diskusi. Suasana kampus yang terletak di Jalan Labor, Air Tawar menunjukkan keramaian yang dipadati oleh para pencari ilmu tingkat lanjutan, mahasiswa dan mahasiswi. Fakultas Bahasa Sastra dan Seni tepatnya berada di sekitar lokasi ini dengan beberapa prodi pilihan. Di antaranya program pendidikan yang menjadi favorit dan diminati adalah bahasa Inggris, seni drama tari dan musik atau sendera tasik, juga DKV, desain komunikasi visual. Tidak heran pula berbagai macam bunyi dan alat musik akan ditemukan ketika berada di pendopo fakultas. Di sini di pendopo ini selalu diisi oleh berbagai kegiatan. Biasanya mahasiswa dari jurusan sendera tasik yang lebih mendominasi. Namun bukan berarti pendopo terbatas hanya untuk anak-anak seni semata. Pun mahasiswa dari jurusan lain menjadikan pendopo sebagai tempat untuk santai sekaligus diskusi hal-hal berkaitan dengan tugas kuliah atau bercanda antar mereka. Aira Putri Hermawan, mahasiswi akhir prodi Bahasa Inggris dengan konsentrasi pendidikan Bahasa Inggris, terlihat sedang duduk di salah satu bangku panjang pendopo. Gadis jelang 23 tahun itu tampak memegang ponselnya seraya menggeser dan menekan screen. Sesekali jemari lentik itu mengetik sesuatu. Di samping tempatnya duduk, beberapa buku dan 3 jurnal bahasa berderet. Paling atas merupakan berkas revisi dari skripsi yang terlihat dicoret dengan ballpoint merah. Catatan dari dosen pembimbing. Aira mengambil pouch dari dalam tas dan mengeluarkan sebuah bedak.
Kemudian dia memoleskan ke wajah. Sentuhan tipis lip balm membuat bibir perempuan berambut panjang sepinggang itu terlihat menarik untuk dilirik. Setelah merias tipis wajahnya, dia kembali merapikan kemeja navy yang dikenakan. Aira mengedarkan pandangan ke sekitaran pendopo, tampak seperti tengah menunggu. Aira! Aira berbalik ke belakang, seseorang memanggilnya. Aira pun menyunggingkan senyum. Ya, jadi ini gambaran dari bagaimana novel ini dibuka ya teman-teman. Jadi kegiatan Aira di kampus kayak gitulah ya. Oke, sekarang kita masuk ke tips and trick. Ya, tadi kita berbicara mengenai premis ya. Mumpung kemarin juga ada pertanyaan dari teman-teman mengenai premis juga, maka di sini kita akan berdiskusi mengenai bagaimana sih sebenarnya membuat premis yang baik itu, ya. Jadi premis itu kalau secara pengertian yang sudah teman-teman juga ketahui pastinya itu adalah inti atau atom cerita ya, yang sudah menggambarkan seluruh rangkaian cerita yang teman-teman tulis dalam sebuah novel ya. Dan pertanyaannya, apakah premis ini punya formula yang khusus atau bagaimana? Secara teorinya sebenarnya tidak memiliki formula yang khusus. Namun kalau teman-teman mendapati ada saran untuk membuat formula yang khusus, itu hanya untuk memudahkan teman-teman saja. Dan juga itu juga mungkin dipergunakan misalnya jika teman-teman mengirimkan naskah ke penerbit. Jadi penerbit kan punya standar atau punya ketentuan tersendiri dalam membuat premis ya, supaya memudahkan menyeleksi naskah teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada formula tuliskan premis, misalnya protagonis plus tujuan plus halangan atau hambatan dan resolusi atau ending, itu hanya untuk memudahkan teman-teman dalam menuliskan premis. Dan juga mungkin itu adalah ketentuan dari beberapa penerbit. Ketika teman-teman nanti mengirimkan ke penerbitan, itu diikuti saja ya teman-teman, karena penerbit juga ingin memudahkan mereka dan punya sistem sendiri dalam penyeleksian naskah. Nah, kalau teman-teman mau bikin premis untuk diri sendiri, itu lebih bebas lagi. Premis itu tidak ada formula khususnya, tetapi yang pasti premis itu intinya harus spesifik. Kalau misalnya kita punya karakter yang banyak dan karakter ini misalnya dalam cerita romantis ya, dua-dua karakter itu adalah dua tokoh utama, apakah kita perlu membuat dua premis? Kalau sesuai yang dengan aku pelajari dan beberapa hal yang aku ikuti ya, aku baca bukunya juga, premis hanya diperlukan satu aja. Jadi kita ambil yang paling umum. Misalnya teman-teman mungkin pernah baca buku Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata. Di situ ada 10 karakter utamanya ya, artinya di situ adalah 10 sekawanan, tetapi premisnya hanya satu teman-teman. Jadi premisnya bisa dikatakan 10 orang ya yang berteman, yang saling berteman, 10 sahabat gitu ya, berjuang ya untuk merampok sebuah bank agar bisa mendapatkan uang. Tujuan mereka adalah merampok bank ya, untuk menguliahkan ada seseorang anak gitu ya, siapa namanya saya lupa, untuk bisa kuliah kedokteran. Jadi mereka merampok 10 orang itu. Atau teman-teman misalnya pernah membaca dulu ya novel anak-anak 5 Sekawan. Di situ ada 5 karakter utama, tetapi premisnya cuma satu teman-teman ya, umumnya aja. Premisnya adalah 5 sekawan yang mungkin kalau misalnya di Pulau Kirin ya, 5 sekawan yang membongkar kejahatan di sebuah pulau misalnya gitu ya. Nah, itu satu aja. Kalau misalnya di buku romantis ya, karena dua-dua ini punya tujuan yang berbeda ya. Ketika mereka bersatu nanti tujuannya apa? Misalnya 2 orang yang ingin mencari cinta sejati misalnya, atau misalnya pakai buku kayak Although Gloomy Love sama Although Imperfect Life yang pernah kita bedah di sini, buku romantis itu. Dia 2 buku itu, satu untuk premis yang perempuan, satu untuk premis yang laki-laki. Jadi mudah dia membuktikan premisnya itu berhasil, fokus enggak gitu ya. Jadi kayak misalnya Although Imperfect Life itu dari sisi perempuannya, di situ dijabarkan bahwasanya si Angel ini memiliki masa lalu yang sangat buruk sehingga dia susah untuk menerima cinta dari siapapun gitu ya. Nah, itu bisa dibuktikan. Atau kalau misalnya teman-teman ingin dalam satu novel itu dua-dua ya sudah ada premisnya gitu ya, misalnya 2 orang yang sangat berbeda disatukan oleh takdir gitu, atau 2 orang yang sama-sama memiliki masalah kemudian disatukan oleh takdir misalnya seperti itu ya. Jadi teman-teman harus membuat premis itu satu aja. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan cerita-cerita cinta remaja, cerita-cerita dengan tropes cinta segitiga ya, untuk baper-baperan bisa dibaca Titian Cinta Aira ini, bisa langsung dipesan ke penerbit Lovelyns atau ke penulisnya Mbak Elsa Syaherna. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada penerbit Lovelyns ya,
dan juga mohon maaf jika dalam bedah buku kali ini terdapat banyak kesalahan ya teman-teman. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman writers yang mau nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat, tetap terus semangat menulis ya teman-teman. Jangan lupa kalau misalnya menyukai video ini, tekan sukanya, kasih komentarnya, bagikan ke teman-teman yang lain. Udah gitu jangan lupa berlangganan. Kalau memang sudah berlangganan, jangan lupa tekan tombol notifikasinya atau tekan tombol pemberitahuannya supaya nanti kalau ada video baru teman-teman langsung tahu. Sehat selalu teman-teman. See you.